orang-orang Demokrat itu kompak mengatakan bahwa Ibas terlibat dalam kasus ini, bahwa Ibas terima uang dari saya katanya. Semua orang mengatakan itu. Cuma Andi Malarangeng yang berani mengatakan Ibas tidak terlibat. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang suka memuji diri sendiri, yang tiba-tiba berdiri di depan cermin, pakai lipstik dan bilang, aku cantik juga pakai warna ini. Pernah denger kan kayak gitu? Nah, kondisi semacam itu menurut saya itu mirip dengan Partai Demokrat hari ini. Karena Partai Demokrat memberikan penghargaan lifetime achievement terhadap SBY. Padahal dalam struktur partai, pihak yang berhak untuk menentukan koalisi, menentukan calon presiden, menentukan calon kepala daerah, dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya itu ditentukan, dikendalikan oleh majelis tertinggi partai. Nah, ketuanya SBY. Jadi ketika Partai Demokrat memberikan penghargaan terhadap SBY, itu kan artinya dari SBY untuk dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa juga gitu, namanya penghargaan gitu, boleh-boleh aja. Cuma kan jadi lucu, ibarat kita tuh ulang tahun, lalu kita suruh anak kita untuk beli kue gitu ya. Setelah datang kuenya itu dianggap hadiah. Padahal belinya pakai duit kita gitu. Ya secara aturan boleh-boleh saja gitu, boleh. Cuma menjadi geli dan kita membayangkan misalkan Gibran gitu ya, tiba-tiba memberikan penghargaan kepada Joko Widodo yang sudah 2 kali menjadi wali kota di Solo. Ya boleh-boleh aja karena memang faktanya sudah 2 periode di sana gitu. Cuma kan apa iya harus ada penghargaan semacam itu? Atau misalkan Gibran bikin penghargaan terhadap pelaku UMKM katanya. Terus salah satu pesertanya Kaisang. Ya boleh aja namanya wali kota gitu kan. Boleh. Cuma ya ngapain juga si adiknya dikasih penghargaan. Apa gunanya gitu. Nah, tapi sebagai pakar mantan, saya tuh melihat pola-pola yang sama dan nggak kaget sudah, karena sebelumnya sudah pernah terjadi gitu. Karena SBY sebelum dia lengser, beberapa hari sebelum dia lengser, dia bikin peraturan presiden. Dia mengatakan bahwa setiap mantan wakil presiden dan mantan presiden akan mendapatkan rumah mewah dari negara seharga 10 miliar. Wah, ini kan artinya apa? Peraturan itu dibuat oleh dirinya sendiri dengan tujuan untuk dirinya sendiri. Enak banget gitu. Ya tapi sekali lagi secara aturan itu bisa saja terjadi gitu. Cuma yang menjadi lucu adalah Ibas juga dapat. Ibas dapat penghargaan loh dari Demokrat atas dasar apa ini gitu. Ya dia emang pernah jadi sekjen, sekarang jadi wakil gitu ya. Tapi kan pencapaiannya apa gitu? Di DPR dia jarang masuk kerja kok gitu. Jarang ikut rapat orang ini, tapi dikasih penghargaan sama Demokrat gitu. Geli membayangkannya gitu ya. Kalau masih Pak SBY itu masih mending lah, masih masuk akal karena Pak SBY bagaimanapun dia mantan presiden, 2 periode jadi presiden dan dari Demokrat, dan emang Pak SBY ini berhasil menaikkan suara Demokrat dari partai baru menjadi partai penguasa tahun 2009 gitu ya. Wajar, emang jasa-jasanya luar biasa. Cuma emang pertanyaannya apa iya harus dikasih penghargaan? Ketua Majelis Tertinggi Partai dapat penghargaan dari Partai Demokrat yang usulannya itu dari Majelis Tertinggi Partai. Ya mulut-mulut gitu aja. Tapi selain SBY dan AHY, itu ada 35 nama tokoh yang dapat penghargaan juga. Dan nama-nama ini itu cukup terkenal dan familiar di tengah-tengah masyarakat. Familiar bermasalahnya. Ada yang namanya Melanie Leimana. Jadi dia ini dulu wakil MPR di zamannya Pak SBY. Nama ini cukup familiar di tengah-tengah kita, di telinga masyarakat, karena dulu ada kasus korupsi haji gitu, kota haji.
Dan orang-orang ini sering disebut-sebut terlibat gitu karena dia punya perusahaan travel haji yang itu dapat kuota khusus dari Kemenak, lalu kemudian kuota ini diperjualkan dengan harga yang sangat mahal. Biasanya berapa, dijualnya berapa gitu. Nah, ini kan terbukti memperkaya diri. Cuma sampai sekarang kasusnya nggak selesai dan Melanie Leimana ini belum dipenjara juga gitu. Ya mungkin karena bukti-buktinya belum cukup gitu ya. Cuma sudah sangat familiar di tengah masyarakat. Dikasih penghargaan sama Demokrat ya wajar gitu, wajar. Lalu kemudian ada Amir Samsudin. Amir Samsudin ini dulu Menkumham. Lalu wakilnya Denny Indrayana terjerat kasus korupsi, payment gateway. Udah jadi tersangka gitu. Nah, ketika Amir Samsudin ini diperiksa oleh kepolisian gitu ya. Dia setelah keluar dari itu kemudian dia bertanya, "Saya bingung korupsinya di mana?" Dia udah dipanggil sebagai saksi, tersangkanya ada. Dia masih bingung korupsinya di mana. Dapat penghargaan nih dari Demokrat. Mungkin saking nggak taunya korupsi itu seperti apa. Lalu kemudian ada Syarif Hasan. Ini cukup terkenal ya orang ini ya. Ya, nggak ada yang masalah dengan orang ini gitu. Cuma dia dulu pernah menjadi Menteri Koperasi dan UMKM. Nggak ada kasus korupsinya. Cuma anaknya korupsi. Anaknya korupsi, dapat tender dari kementerian yang dia pimpin. Jadi anaknya ini lucu gitu, dia punya perusahaan nih, lalu kemudian bikin perusahaan baru, kemudian menunjuk office boy-nya untuk jadi direktur perusahaan baru itu. Lalu perusahaan ini yang baru ini, yang dirutnya office boy dan nggak lulus SD, tiba-tiba dapat tender dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Hebat gitu. Kita tuh kalau ngajukan tender ke kementerian susah loh ini loh. Dari office boy diangkat derajatnya jadi dirut, langsung dapat tender. Tapi belakangan ketahuan gitu. Ternyata kan perusahaan ini akal-akalan si anaknya Syarif Hasan aja gitu. Di penjara akhirnya si anaknya Syarif Hasan ini 6 tahun penjara. Lalu kemudian yang cukup familiar juga di tengah kita adalah Andi Malarangeng. Dapat penghargaan juga. Dapat penghargaan dari Demokrat. Padahal Andi Malarangeng ini adalah Menteri Pemuda Olahraga di zaman SBY dan dia yang bikin Candi Hambalang. Dia yang bikin Candi Hambalang ini yang merugikan sampai 464 miliar rupiah itu. Andi Malarangeng ini. Dan dia terbukti bersalah, divonis hukum di penjara 4 tahun. Lalu setelah keluar dari penjara, malah disambut oleh Demokrat, dijadikan jubir. Ini apa-apaan sih gitu ya. Kalau partai lain, ada kadernya korupsi, dipecat, dibuang. Ini enggak. Setelah bebas dari penjara, diangkat jadi elit partai Demokrat. Itu kan jadi kayak Saiful Jamil gitu ya. Keluar dari penjara, dapat bunga, langsung tampil di TV. Mirip itu. Mirip. Dan saya nggak habis pikir kenapa orang yang sudah terbukti bersalah dan terbukti membuat suara Demokrat hancur lebur, turun terus suaranya dari tahun ke tahun, gara-gara Candi Hambalang itu, malah si biang keroknya dapat penghargaan. Ini kan nggak masuk akal gitu. Gimana ceritanya koruptor dikasih penghargaan sama partai? Apa ini? Kalaupun misalkan Demokrat mengatakan kita melupakan kesalahan, setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya oke lah. Tapi kenapa juga harus diberikan penghargaan gitu ya? Ya sebagai elit mungkin kita bisa terima, misalkan Andi Malarangeng kembali jadi jubir gitu, masih kita bisa terima lah. Ini dikasih penghargaan sama partai atas dasar apa? Atas jasa-jasa korupsinya atau gimana gitu? Tapi setelah saya analisa dan saya pikir-pikir, kayaknya masuk akal juga kalau Andi Malarangeng ini diberikan penghargaan oleh Partai Demokrat. Ya karena gimana gitu? Karena dia kan terlibat kasus korupsi dengan yang lain di Hambalang ini gitu ya. Cuma yang lain-lain itu seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sondak, Yulianis, Nazarudin gitu ya. Orang-orang Demokrat itu kompak mengatakan bahwa Ibas terlibat dalam kasus ini, bahwa Ibas terima uang dari saya katanya. Semua orang mengatakan itu. Cuma Andi Malarangeng yang berani mengatakan
Ibas tidak terlibat. Cuma dia loh yang bisa bilang gitu, yang lain enggak. Makanya wajar kalau kemudian ketika Nazarudin keluar dari penjara, Demokrat nggak setuju, nggak bahagia, nggak happy gitu, nggak disambut, nggak dijadikan elit sama Demokrat, enggak. Harusnya si Nazarudin ini sampai tahun 2025 kata mereka. Beda perlakuan gitu ya, beda perlakuan. Kak di Malarangeng mereka terima sebagai elit, kasih penghargaan. Ini kan artinya ada sesuatu di balik ini gitu. Itu kalau dari kita lihat dari pernyataan Andi Malarangeng itu kan jelas tuh melindungi Ibas gitu. Karena gimana coba? Yang lain bilang Ibas terima uang, terlibat kasus korupsi, cuma Andi Malarangeng yang enggak, yang bilang Ibas enggak terlibat. Wuss. Pahlawan sekali. Jadi wajar nampaknya kalau kemudian diberikan penghargaan oleh Partai Demokrat. Meskipun bikin suaranya turun, meskipun bikin citra Demokrat jadi hancur lebur karena Candi Hambalang yang sampai sekarang masih mangkrak itu. Tapi tetap dapat penghargaan. Ya gimana? Karena menyelamatkan seorang pangeran Cikias itu memang penting sekali kayaknya gitu ya dalam Demokrat. Saya ini kalau membela Ibas sama AHY kayaknya dapat penghargaan juga abis ini gitu ya. Cuma kan saya nggak bisa. Pak Harmantan ini penuh kejujuran lah. Tapi ya sudahlah. Pada akhirnya kan memang namanya partai keluarga, terserah mereka juga mau kasih penghargaan ke siapa saja, termasuk misalkan ke koruptor gitu ya. Ya nggak apa-apa. Misalkan juga, tapi mungkin saran saya ini demi keadilan bersama. Karena bagaimanapun yang melakukan korupsi terhadap kasus Hambalang ini kan banyak gitu. Ada Angelina Sondak, Nazarudin, Anas Urbaningrum gitu ya. Mestinya kan semua orang ini dikasih penghargaan lah. Jangan cuma Andi Malarangeng. Kan bukan cuma dia yang bikin kasus korupsi gitu kan, banyak gitu. Kenapa cuma Andi? Toh pada akhirnya kan Ibas juga nggak dipenjara-penjara sampai sekarang gitu kan. Ya mestinya semua diberi penghargaan lah supaya fix partai ini sempurna dan paripurna menjadi partainya koruptor. Ya gimana? Koruptor dikasih penghargaan. Tapi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.